Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Halo semua, apa kabar? Semoga tetap sehat-sehat. Gue Evans di sini karena Doni tidak bisa, jadi saya yang buka. Lalu ada Fatru. Siap. Masih ditemani Fatru. Gantian mulu ya. Apanya? Kemarin gue nggak ada. Oh iya Doni benar. nggak ada. Tapi kita hari ini tetap bertiga. Oh iya. Karena kita ada bintang tamu. Benar-benar. Wartawan senior Kompas yang juga penggemar sepak bola klub Premier League ya. Yang lagi ramai dibicarakan tuh belakangan. Yang akan kita bahas juga. Iya, United. United. Lu juga United kan? Nah, ini United yang beda. Mas Firzi, halo, apa kabar Mas? Halo Evan, halo Mas. Fatru. Senang sekali saya diundang oleh Super Soccer Podcast. Thank you banget undangannya guys. Iya, sama-sama. Kita juga senang dengan kehadiran Mas Firzi yang karena gak mudah sebenarnya mencari pendukung Newcastle tuh. Iya. Kesana cuman gua gitu ya, padahal Yang eksis cuman yang, Mas. iya gitu ya. Tapi Soalnya emang yang lain tuh masih di Goa, tau nggak? Malu-malu, 14 ya. tahun ada di Goa, udah terlalu nyaman. Gue juga udah nyaman sebenarnya di Goa itu, udah ada tempat tidur gitu-gitu, udah enak. Udah settle Tiba-tiba ya? keluar gitu sekarang ada cahaya di ujung Goa itu ternyata. Ada juga. Udah sangat settle Udah gitu. sangat dengan, settle, dengan iya, kesuraman benar. yang setiap pekan tuh aduh Iya. deg-degan. Evan kan follow di Twitter, pasti tahulah gue tiap minggu Newcastle main ada marah-marah doang gitu. Mencak-mencak. Sedih banget deh pokoknya selama ini. Tapi akhirnya dapat pencerahan ya. pencerahan, keluar cerah. Coba ceritain bisa Mas. ceria. Seminggu terakhir tuh Mas sebagai supporter Newcastle apa sih yang dirasain yang Iya. ada di kepala Mas tuh apa sih mulai Iya, dari iya. berita itu kan itu sebenarnya beritanya muncul mendadak ya. Oh iya. Mendadak. Sebelum terakhir kan beberapa bulan lalu ketika ada isu tapi terus di blok, Tapi Tahun terus lalu tiba-tiba kalau masalah. Juli tahun lalu. Iya. tiba-tiba minggu lalu nggak ada angin nggak ada hujan muncul lagi beritanya dan dalam waktu hitungan jam sudah Dikasih resmi. clearance sama Premier League. Betul. Iya benar, jadi nggak ada sama sekali indikasi bahwa takeover ini walaupun emang dibilang semuanya udah oke, tinggal director's test itu. Tapi kan lagi ada hearing tuh sebenarnya, lagi ada arbitrase lah. Seharusnya itu arbitrase itu akan diadakan lagi Januari 2022 gitu loh. Maka itu yang sejak terakhir bulan Juli kayaknya, Iya, benar, sejak Juli. terakhir berita itu ada. Mike Ashley dia bawa Premier League ke pengadilan lah untuk memastikan bahwa takeover ini dilakukan. Tapi nggak ada jadwal sama sekali hingga Januari. Bahkan PIF dikatakan ya mungkin PIF nggak akan nunggu selama Januari. Mungkin dia akan pergi, mungkin dia akan lihat klub lain. Oke, nah tiba-tiba pas hari dipastikan. Pertama adalah Arab Saudi ngangkat ban-nya dia itu yang terhadap Bein Sport. Iya. Itu ternyata katalisnya cuma itu doang yang diperlukan gitu. Begitu ban terhadap Bein Sport itu dan Bein Sport diizinkan siaran di Arab Saudi dan mereka akan menghapus siaran illegal streaming yang kabarnya di state sponsored itu. Nah sejak itu dalam sehari itu udah kelar semuanya, gila benar-benar ternyata isunya piracy sebenarnya sini. Dan karena cepet banget dan karena ini kan udah dinantiin lama banget ya sama fans Newcastle ya. Pertama si Amanda Staveley ini yang jadi ketuanya si PCP Capital Partners yang ingin membeli klub itu, dia pertama kelihatan tuh pas laga Newcastle lawan Liverpool itu dari tahun 2016. Jadi udah dalam 4 tahun terakhir Amanda ini berusaha untuk memuluskan jalan PCP dan PEIF untuk membeli Newcastle dari Mike Ashley gitu. Tapi 4 tahun tuh ada aja halangannya, ada aja isunya, amnesti dan lain-lain, ada aja. Jadi udah nyampe tahap di mana ya udahlah, atau gue kayak ya udahlah kalau emang nggak kejadian sama juga Arab Saudi udah tangguh ya mentalnya. ya udah gitu. udah siap gitu lagi, udah siap untuk gue, bahkan udah siap kayak untuk Januari ini Saint Maximin gitu misalnya udah diincar Roma, udah diincar klub lain, udah siap aja gitu. Ternyata ya begitu dapat kabar hanya dalam 2 hari sehari semuanya terjadi begitu cepat, ya gue kaget sih. Dan ya jujur pas denger gue jadi kayak berair juga gitu mata gue gitu begitu ada official confirmation. Anjir, selama ini 14 tahun gak ada harapan klub gue gitu. Akhirnya semua terjadi finally setelah harapan palsu bertahun-tahun akhirnya kejual juga. Yang gue pentingin sekarang itu fans, bahwa Newcastle itu lepas dari Mike Ashley. Gue soal pemilik baru siapa yang akan milikin itu second rate lah buat gue. Kayaknya memang
apa ya? Gue ngeliatnya juga pendukung Newcastle ya. Lebih penting Mike Ashley out dibanding Saudi in. Fakta bahwa yang datang adalah Saudi, itu ya udah durian runtuh aja. Itu lebih bersyukur lagi ya. Itu bonus, nggak ada yang minta. Begitu pengumuman imminent kan orang-orang di Newcastle pada ngumpul depan St. James's Park kan. Orang-orang ya mungkin Sport Direct. Iya, Sports Direct Arena, anjir itu lagi tuh episode terburuk Mike Ashley itu anjir Sports Direct Arena. Orang-orang ngira fans Newcastle tuh mendukung rezim Arab Saudi. Orang-orang kira mau Newcastle fansnya tuh nggak peduli siapa pemilik, mereka akan dapat kekayaan luar biasa gitu. Padahal enggak, mereka ngumpul tuh cuma demi ngerayain Mike Ashley pergi. Itu juga menjadi menarik tuh Mas. Maksudnya kita tahu bahwa kedatangan Saudi itu dibonceng, ditunggangi oleh isu human rights-nya, gitu loh. Tapi gue nggak tahu ya, kalau gue pribadi merasa isu human rights ini dalam konteks sepak bola gitu tidak relevan banget gitu. Sekarang coba contoh kita ngomong human rights ya. Itu di Inggris take knee aja masih dibu. Terus lu sekarang mau ngomongin Saudi, ini mah cuma karena lu beda lu bule dia Arab aja kali. Atau enggak emang ngiri aja tiba-tiba Newcastle dibeli ini. Bener, makanya ya isu itu pasti ada lah, dan media-media based on London yang berbasis di London tuh wartawan-wartawannya kayak selalu ngambil moral high ground menyerang fans Newcastle gitu. Easy target sebenarnya fans Newcastle itu. Karena mereka di tengah kebahagiaan mereka tiba-tiba mereka lepas dari seorang penjajah bernama Mike Ashley, ketemu penyelamat mereka yang ternyata suka bunuhin jurnalis gitu misalnya kan. Ya itu apa ya? Itu nggak bisa dilepaskan pertama. Oke, itu nggak bisa, kalau kata bahasanya Alan Shearer, nggak bisa sweep under the rug gitu, nggak bisa disapu ke bawah karpet gitu. Ini adalah sports washing, itu benar banget. Nah coba Mas, sebelum kita lanjut lagi, bisa jelasin nggak sports washing itu apa sih? Ya sports washing tuh basically lu mencoba membersihkan nama negara lu dengan mengalihkan isu yang negatif itu ditimpa oleh ya isu-isu yang besar gitu, kayak isu-isu yang lebih relevan bagi banyak orang lewat olahraga. Olahraga kan menarik banyak audiens, menarik banyak engagement, menarik banyak supporter. Dan ini bukan, kalau ngomongin sports washing juga Newcastle ini bukan pertama kalinya kok. Tadi kita udah bahas Supercoppa Italiana, Piala Super Italia 2019, Juventus Milan di Jeddah. Anthony Joshua tanding lawan Andy Ruiz Junior itu di Arab Saudi juga gitu. Memang udah banyak caranya mereka itu. Bahkan kalau kita mau ngomongin secara keseluruhan pun, orang-orang yang bilang ini ya bagian dari sports washing, oke. Tapi kalau mau lihat dari secara keseluruhan, UK sama Arab Saudi itu sebenarnya hubungannya erat banget. Bahkan yang konco banget. Gue tahu ketika di blok sama Premier League yang beberapa bulan lalu, langkahnya PIF, si Prince-nya ngomong ke Boris. Iya, betul. Bahwa ini bisa, lu kalau nggak ngegolin, ini bisa mengganggu hubungan antara Saudi dan Inggris. Jadi memang memang bagi gue, kalau kita bicarain takeover Newcastle, ini udah lebih dari sekedar cuma bisnis sepak bola. Benar. Udah politik. Ini jauh lebih luas. Bener. Lu kalau mau ngomongin negara emang jauh lebih parah, Fans. Karena gini, neraca dagang UK dan Arab Saudi itu 4 kuartal pertama 2021 itu adalah 8,5 miliar dolar. Tahun 2018 Theresa May Perdana Menterinya ketika itu dia datang ke Arab Saudi, dia negotiate untuk jadiin Arab Saudi itu the next strategic partner dagang dan investasi di UK dengan target pemasukan, dengan target investasi itu sekitar 60 miliar Great Britain Pounds GBP, karena setelah Brexit UK perlu partner dagang baru gitu. 2021 awal pemerintah UK menjual senjata 1,4 miliar pounds kepada pemerintah Arab Saudi yang untuk dipakai ke perang di Yemen yang kabarnya memakan korban jiwa sivilian, anak-anak gitu-gitu. Senjata yang disumbangkan oleh dijual oleh pemerintah UK itu bukan senjata kecil, bukan firearms, bukan logistik truk gitu-gitu. Rudal, mereka jual rudal, mereka jual bom ke Arab Saudi gitu. Jadi if you want to berada dalam sisi
moral high ground itu, ya lihat dulu seluruh skenanya kayak apa gitu. Profesor Simon Chadwick dari Coventry University yang pakar sports management terkemuka, dia bilang kok ini mah cuman divestasi ekonominya Arab Saudi aja, cuman mereka udah menyebar ke semua hal ini, cuman one of the investasi aja mereka yang lakukan gitu loh. Jadi gitu. Ya emang mungkin 2 plus 2 doesn't make a right gitu kalau dibilang dalam bahasa Inggrisnya gitu. Bukan berarti karena ini karena ini itu jadi ini dibenarkan gitu. Ya pasti ada salahnya lah, pasti ada sisi negatifnya. Tapi ya mau gimana? Fans Newcastle nggak bisa milih loh. Mereka itu mau dibeli sama siapa. Betul. Dan kayaknya nggak adil juga kalau kita mendorong fans Newcastle gitu. Untuk menjadi frontliner pembela human rights. Pembelaan ya. Gue fans bola gitu loh. Iya benar. Ini statusnya gitu ya. Gue fans bola. Gak ada urusannya. Gak ada urusannya. Iya, tiba-tiba mereka jadi kayak harus jadi apa ya? Cahaya di tengah yaitu pelanggaran human rights itu, bahwa di mana mereka harus bersikap. Ada yang bilang ke gue, kenapa nggak fans Newcastle protes juga? Protes gimana lagi sih gue? Masa gue dari sejak gue di sana tuh 2013 fans Newcastle tuh hal pertama yang gue lihat di stadion di St. James's Park itu orang megang spanduk Ashley out. Udah kayak gitu dari dulu. Dan itu perjuangan mereka selama bertahun-tahun. Baru terwujud sekarang, gilirannya ada penyelamat, ya kita ngeliatnya sebagai penyelamat ya, karena penyelamat dari Ashley. Kita beggars can be chooser gitu, maksudnya kita nggak dalam posisi bisa memilih, aduh ya Michael Ashley oh deh, tapi kalau bisa jangan nama Arab Saudi, ya nggak mungkin kan. Bahkan di dunia ideal nih, mungkin kalau ada di dunia ideal gue juga bakal lebih seneng kalau yang punya klub pemilik Newcastle baru tuh mungkin ada kayak Taipan bajanya yang punya Everton itu, gue lupa namanya siapa. Miliarder yang punya si Fulham yang juga punya Jacksonville Jaguars tuh siapa sih keluarga lupa gue namanya juga, atau pemiliknya siapa lah Leicester, mungkin yang kayak gitu. Mungkin gue lebih suka yang kayak gitu karena dia nggak narik perhatian banyak tapi dia care sama klub, dia invest kepada klub, dia invest kepada pusat latihan, dia engage dengan fans. Sebenarnya cuma itu yang fans Newcastle pada umumnya ingin gitu, nggak bukan tiba-tiba kita bisa beli Haaland apa kayak yang meme yang line up pemain itu yang ada Salah, yang ada Haaland dan lain-lain. Dikira dengan masuknya duit langsung ke FM nggak juga ya, karena kalau kita belajar dari Chelsea dan City butuh proses. Benar gitu. Kayak Chelsea itu di take over sama Abramovich 2003 atau 2002 ya. Nah, 2 tahun kalau nggak 2 musim baru juara Premier League gitu. Tapi ketika itu pun kalau kita mau ngelihat peta kekuatan Premier League secara keseluruhan, memang yang satu yang pesaingnya cuma satu, Arsenal. Iya, karena itu ini lagi turun, kan. Liverpool juga lagi turun. Ya. Lalu kalau bicara City, dia juara FA dulu. Ya, 2011. Itu pun 3 tahun. 3 tahun. Terus baru Premier League 2013. Iya, jadi kalau mau dijabarin nih, PIF kabarnya kan dana investasi publiknya Arab Saudi itu 13 kalinya kan Manchester City. Tapi kan itu adalah aset yang tertanam di investasi dia yang lain. PIF ini udah punya investasi $700 juta di Boeing, 522 juta di Facebook. Jadi kalau yang pakai Instagram, WhatsApp, apa-apa tuh ada duit, kalian bikin kayak Newcastle United gitu. Jadi sebenarnya mereka pun nggak bisa ngomong human rights melalui media sosial. Iya nggak bisa. Twitter juga. Terus habis itu ada 500 juta di Disney. Kalau yang pada suka nonton What If atau serial-serial Disney lain itu juga biayanya dapat dari sana gitu. Dan gampangnya gini aja sih. Sebenarnya pemilik yang punya valuation besar belum tentu semua uangnya masuk ke klub itu. Contoh paling mudah adalah Como, tim Serie B kan yang dipunyai grup Jarum juga kalian. Jadi investasi keluarga Hartono tuh keluarga terkaya di Indonesia ke Como selama 2 tahun sejak mereka ngambil Como, menurut Calcio e Finanza, situs yang membahas isu-isu football bisnis lah di Italia, itu cuma di angka 6 juta euro kok. Jadi bukan berarti langsung dimiliki klub terkaya langsung jor-jorannya gitu, gila-gilaan, enggak. Bedanya yang bikin beda di Newcastle sekarang adalah untungnya, ya ada salah satu untungnya dari sedikit banget nih dari si Mike Ashley itu. Dia meninggalkan Newcastle dalam kondisi finansial yang sangat sehat. Jadi Newcastle mau belanja 200 juta pounds di bursa transfer Januari nanti pun
nggak akan kena FFP karena mereka hampir nggak pernah belanja pemain sebelum-sebelumnya. Gila. Mike Ashley itu menarik tuh. Kenapa? Karena Newcastle ketika dulu diambil Mike Ashley dia lagi in debt. Ya, in debt. Maksudnya lagi ada hutang gitu. Hutang. Lumayan besar, sekitar kalau yang saya temuin ada 65 juta. Lalu dibersihkan oleh Mike Ashley dengan yang ngutang juga sih. 144 juta pound dibeli dan ya udah sekarang hutangnya lunas walaupun si Mike Ashley pun dapat 33 juta gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu adil, bukan tidak terlalu adil sih. Dalam konteks tertentu, ini harus diberi apresiasi juga. Iya, karena dia emang pinter dia nyari-nyari cuan, nyari untung gitu. Tapi kalau kita mau cara bisnis, tapi kalau mau lihat commercial power, income dari penonton, income dari sponsorship, ketika sebelum mereka asli datang, Spurs, klub-klub kayak Spurs, klub-klub kayak Everton itu di bawahnya Newcastle loh. Pemasukan komersial dan lain-lain itu stagnan sebenarnya pemasukan komersial Newcastle selama 10 tahun terakhir. Karena ya itu tadi kebanyakan tempat ruang iklan di stadion dipakai buat Sports Direct. Sports Directnya nggak bayar loh, itu nggak bayar ke klub loh, gila. Sekarang klub-klub kayak Aston Villa, klub-klub kayak siapa, tadi Leicester bukan, Leicester itu semuanya udah ngelewatin Newcastle sekarang gitu loh. Padahal dulu itu mereka nggak ada apa-apa kok sama Newcastle gitu. Bahkan Burnley sekarang Newcastle ngambil pemain gratisan dari Burnley, Jeff Hendrick. Dulu nggak ada sama sekali kayak gitu. Dulu mecahin rekor. Dulu mecahin rekor transfer dunia. Ya ini balik lagi bedanya Newcastle dengan City gitu. Newcastle dari dulu sebenarnya klub yang punya ambition gitu loh. Newcastle klub yang pernah merasakan indahnya bermain di Liga Champions gitu loh. Ya itu aja selama 14 tahun terakhir ini hilang gara-gara Mike Ashley. Tapi kalau dia akhirnya dia pergi dengan meninggalkan ruang untuk klub belanja, ya itu mungkin adalah satu dari sekian banyak hal negatif yang dia lakukan gitu loh kepada klub gitu. Ya, asal selamat aja sih nih. Sebenarnya bisa dibilang juga, tapi Mike Ashley itu tergolong beruntung. Kenapa? Karena klub yang dia punya adalah Newcastle. Kita ingat bahwa ketika Newcastle degradasi, high attendance-nya masih sekelas Premier League, bahkan lebih banyak dari Premier League attendance 50.000 di second tier. Serem, makanya gue lihat fans Newcastle ini emang ngeri banget militannya gitu loh. Ya gue sih waktu itu waktu sebelum gue berangkat juga itu gue belajar ke Newcastle tahun 13-14 itu tahun sebelumnya tuh Newcastle juga hampir degradasi, ngerti nggak sih? Jadi selama bertahun-tahun itu Newcastle cuma melawan degradasi aja. Jadi gue kayak udah siap, gue kalau berangkat ke sana gue musim depannya nonton Championship. Itu gue udah siap. Gue udah siap banget tuh. Ya udahlah kalau Newcastle akhirnya harus bermain di Championship selama gue di sana nggak apa-apa, boleh buat. Yang penting gue pas di sana gitu bisa nonton. Untungnya nggak jadi. Untungnya selamat pada hari-hari terakhir gara-gara hasilnya Wigan yang bikin selamat, bukan gara-gara Newcastle. Wigannya kayaknya ada Martinez sudah dipecat waktu itu. Karena itu gitu loh. Jadi dia nggak bertanggung jawab banget sebenarnya asli ngehe ini. Kan Mas pernah ke Inggris langsung ya gitu. Saya pernah, tapi dulu base-nya Manchester tapi sempat ke Newcastle juga. Enggak, gue justru base-nya di Newcastle. Dan gue kalau kerja ke Manchester gue sempat berapa kali ke kantor. Kebalik iya. Nah, Mas punya bisa ngasih gambaran nggak gimana sih sebenarnya karakter penduduk Newcastle itu? Iya. Karena kalau saya baca adalah soal human issue-nya human rights tadi ya. Kan kita tahu bahwa Saudi ini kalau ada yang LGBTQ langsung hukuman ya gitu. Tapi walaupun sebenarnya gue juga nggak mau langsung memberontokin karena ini udah dua hal yang berbeda menurut bisnis ya bisnis soal negara peraturan negara tapi salah satu kelompok LGBTQ di Newcastle United with Pride itu mengatakan bahwa ya kita justru bisa menjadikan momen ini gitu untuk memperkenalkan gitu kepada mungkin audiens Saudi gitu. Betul. Ya. Bisa dikasih gambaran nggak? Ya, dan fakta bahwa yang mengepalai yang jadi komandan dalam operasi ini adalah Amanda Staveley ya, wanita loh, seorang perempuan. Iya betul. Benar. Ya isu human rights ngerti. Gue ngobrol sama teman gue orang Jordi Tulen, dia ngerti kok ini isu ini contentious gitu loh. Jadi dia di satu sisi senang, tapi di satu sisi dia juga berat ngelihat rezim yang pelanggar HAM ya, bisa dibilang begitu kan. Tapi kalau yang dia inginkan sebenarnya itu tuh bukan
hal pertama yang dia bilang ke gua itu bukan adalah wah akhirnya kita bisa beli pemain ratusan juta pound lagi, enggak. Dia tuh pingin lihat sebenarnya ada investasi di region itu. Dia bilang kok ini kami di Northeast ini tuh kayak udah dicuekin sama pemerintah pusat gitu, sama London. Sekarang wartawan-wartawan London kayak menyerang mereka kayak mereka udah paling terbaik lah, moral high ground-nya gitu. Tapi kalau lihat daerah Newcastle Regency itu tuh sebenarnya ya tertinggal gitu dibandingin di Man United. Kayaknya gue juga pernah ngomong di sini yang soal bagaimana keadaan di utara tuh nggak seindah yang di selatan. Kayak misalnya Marcus Rashford, dia harus keluar uang untuk biayain anak-anak yang nggak mampu untuk agar bisa makan bukan untuk sekolah. Jadi itu ketimpangan utara selatannya itu berat banget gitu. Selama ini Newcastle 14 tahun punya pemilik orang London kok, orang Inggris. Apa diperhatiin region itu, kayak apa lapangan latihan diperhatiin, stadion diperhatiin. Anekdotnya gini aja, tahun 2015-16 para pemain Newcastle kalau ice bath masih di tong sampah sama di kolam renang plastik. Itu kan ada gambarnya. Di Twitter kemarin gue ketemu orang yang dia season ticket holder. Dia ke stadion harus bawa obeng sama skrup-skrup kecil karena kursinya tuh udah copot. Sebenarnya dia udah ngomong dari 5 tahun lalu ke manajemen kalau ini kursi saya copot, tolong dong. Enggak diwaro gitu. Jadi separah itu infrastrukturnya. Sebenarnya orang-orang yang pendukung Newcastle lebih pengen melihat investasi itu, nggak perlu investasi ke skuad bermain dulu gitu. Tapi investasi ke, ya kita lihat Leicester bikin pusat latihan, lapangan latihan 100 juta pound tuh world class loh, bagus banget gitu loh. Sementara Newcastle ya gymnya seadanya, gedungnya seadanya, catnya udah kekelupas gitu-gitu. Maksudnya dari hal-hal kayak gitu aja dulu sih. Iya benar. Gimana tuh lo sebagai supporter Madrid ngeliat ada satu klub kayak baru? Lo Madrid? Oh iya Madrid. Jauh sih sebenarnya, kayak nggak Barca gitu maksud gue. Barca kan kenapa emang? Ya Barca kan lagi hancur-hancuran. Perez kan setidaknya pengaturan uangnya oke lah. Iya benar, dia bangun stadion gak rugi loh. Iya, gak rugi ya? Untung kemarin profit terakhir. Wah, rilis. Ya emang karena nahan di belanja juga. Nahan ke Mbappe maksudnya. Oh, iya, bakal berikutnya datengin Mbappe. Kalau bisa sih gratis aja. Nahan belanja tapi nawar berapa? 190, 200 ya terakhir ya, 200 iya, ya. Itu. Gila. Ya dari situ gue baru tahu ternyata dia punya duit, cuma diumpetin aja. Paling enggak Mbappe nggak dateng, gue tahu kalau Madrid punya duit. Iya. Amannya di situ ya, betul. Kita balik ke kalau soal Newcastle nih ya. Yang menarik juga kedatangan Arab ini bagi gua itu sebenarnya memberikan gambaran yang balik lagi ini bukan yang pertama, tapi memberikan gambaran yang lebih sahih bahwa sepak bola modern tuh ya seperti ini. Iya. Emang lo mau bilang Goldblatt bilang jadi salah satu writer sejarah sepak bola yang lumayan terkenal ya. Itu bilang football no longer merely the national game. It's England political theater. Lo boleh ngomong sepak bola itu olahraga kelas menengah, working class sports. Tapi ketika kita sudah berbicara industrinya, itu udah bukan mainannya working class. Karena elitnya yang bekerja kan di belakangnya. Jadi itu tadi yang lo contohin dengan bagaimana allegedly Prince Salman mendekati Boris gitu kan, karena ini adalah investasi senilai 60 miliar dolar. Itu 60 miliar dolar dibandingin harga klubnya yang 300 juta apa sih gitu kan. Walaupun emang itu at the spotlight dari semuanya gitu. Emang ini elit gitu. Emang elit dan olahraga yang tujuannya sekarang football bisnis itu adalah mencari cuan ujung-ujungnya. Lu kalau mau lihat mundur ke belakang 30 tahun lalu, Premier League kenapa berdiri? Awalnya ya betul, karena berdiri? Tidak adil kan soal pembagian. Karena karena klub-klub pendiri founding fathers itu ingin agar mereka dapat cuan lebih banyak daripada klub-klub football league yang lain gitu. Contoh nggak jauh sebenarnya ya, contoh Madrid tuh ASL Perez no. Kenapa? Iya kan dia ngidein bikin Super League kenapa? 6 klub kemarin di Inggris. Coba jadi nyesel nih Newcastle sekarang. Sampai akhirnya UEFA pun nggak ngasih sanksi. Iya nggak ngasih sanksi. Akhirnya mundur juga UEFA-nya. Premier League gak ngasih sanksi ke 6 klub itu yang jeopardize tempat mereka di Liga Inggris hanya untuk mereka dapat duit lebih gitu. Ujung-ujungnya cuman the pursuit of money gitu. Terus habis itu tiba-tiba 19 klub datang ke Newcastle. Lu ngapain punya duit lebih banyak dari kita? Lah, lu selama ini ngapain gitu? Lu Big Six ngapain selama ini? Buset, kayak gue paling keren, lu jangan begitu, jangan punya duit lebih. Ya maksud gue
ya kejar ini kan siapa yang bisa dapat investor lebih banyak dan lain-lain gitu loh. Dan si government Inggrisnya sendiri itu dia ngakunya sih nggak involve ya. Faktanya, ketahuannya dia ternyata ada pertemuan dengan Saudi sebagai pemerintah ya, official pemerintah gitu. Ya, lu buat apa sebenarnya negara hadir di antara negosiasi klub sebenarnya? Iya. Tapi kemudian kan ini menggambarkan bahwa ya ini memang udah lebih dari sekedar sepak bola. Dan bahkan BBC itu nanya ke si official pemerintahnya gitu, apa sih yang diomongin gitu segala macam. Di-disclose. Iya. Gak dibuka. Bener. Iya, karena ya mau nggak mau sepak bola ya udah jadi proksinya negara-negara teluk ya. Kita ada Manchester City, kita ada PSG gitu. Tapi ini bukan yang terakhir kalau gue bilang. Pasti nanti down the line ada lagi. Apakah itu oligark Rusia? Lu kira oligark Rusia itu orang-orang baik semua gitu loh? Nah itu juga. Harusnya kalau mau berhenti ketika Abramovich. Nah iya. Kalau mau berhenti di Abramovich atau Abramovich dalam konteks Premier League ya. Dikeluarin. Bener. Kalau kayak gitu jadiin Premier League playing ground yang fair. It's okay gitu. Kita sebagai fans Newcastle ngerti dan gak masalah. Sama sekali gak masalah gitu. Kalau tiba-tiba Premier League stamp the rules dari awal gitu dan nggak boleh pemilik kayak gitu, ya udah yang penting level dan adil gitu. Tapi ya Premier League-nya sendiri kayak gitu, gimana dong? Itulah. Tapi katanya ada kesepakatan kalau pemerintah Arab tuh nggak ikut andil. Iya, ada official binding. Iya. Itu kan katanya yang bisa melancarkan ini bisa terjadi. Iya, walaupun entah gimana cara ngelihatnya ya, karena dibilangnya non executive chairman, tapi padahal itu akal-akalannya Premier League aja. Bahkan ya awalnya juga yang bilang nggak boleh itu PF nggak boleh masuk juga kabarnya Premier League dapat tekanan dari Big Six karena Big Six-nya takut ada saingan baru. Motornya dibilang Daniel Levy. Oh ya mungkin dia paling takut sih, wajar sih. Itu wajar. Makanya tuh dia apa ya baru dapat statusnya itu dia bentar lagi keluar nih dia diganti Newcastle nih. Iya makanya susah payah lu nggak pernah dianggap serius lagi sekarang kan. Nggak bakal jadi Division 7 gitu misalnya, nggak mungkin. Tetap Big Six tapi selesai keluar. Dan memang kalau tadi ngomongin soal Arab ya, negara-negara Arab tuh memang sangat menggunakan olahraga sebagai mengubah citra mereka sih di abad ke-21 ini. Kalau kita tahu di 2005 dulu Qatar yang memulai dengan membangun Aspire Academy. Terus lalu ada Aspire apa tuh? Ada apa di akademi itu? Itu tuh akademi yang benar-benar wah banget lah gitu segala macam. Football. Jadi seenggaknya sudah menunjukkan bahwa ya mereka menggunakan sepak bola sebagai salah satu medianya gitu. Terus kita jangan gak lupa juga ada Bein tadi. Iya. Soal Bein ngambil hak siar segala macam. Kan dia yang satu Timur Tengah tuh benar-benar diambil sama Bein semua kalau Premier League ya. Gila. Terus sampai kemudian ya ketuk palunya dia beli PSG. Iya, betul. Gitu. Jadi Piala Dunia. Iya Piala Dunia juga. Piala Dunia. Makanya. Jadi memang nggak aneh lah gitu kalau si orang-orang Arab ini kemudian membeli klub di liga terbaik dunia katanya. Iya, liga terkaya, liga terbaik yang paling banyak penontonnya dan lain-lain. Ya kalau mau mulai at least fans Newcastle tuh kan nggak punya pilihan selain datang pemilik pemilik dari Arab Saudi. We don't have that choice gitu. Ya kalau kita lihat FIFA, kalau lihat negara-negara lain yang Qatar gelar MotoGP dan lain-lain F1 gitu kan, they have a choice gitu. Mereka sebenarnya punya pilihan untuk nggak mengadakannya di sana gitu. Tapi tetap aja tuh bergulir di sana dan outrage-nya seharusnya juga sama kuatnya dong gitu. Nggak, apalagi Piala Dunia kan lo tahu sendiri gimana FIFA tuh. Bahkan itu negara yang lu nggak boleh minum bir tuh. Nah iya makanya. Cuma ada peraturannya bahkan bolehnya cuma di fan zone kan besok. Benar, di fan zone. Katanya sih kayak gitu, makanya. Mau ngomongin human rights soal minum bir aja lu toleransi, padahal minum bir gitu. Ya, tapi on the flip side ya mungkin aja dengan adanya aturan-aturan kayak gini yang tadinya Qatar pun nggak bisa minum bir, sekarang minum bir. Ya gue harap sih mereka bisa jadi society yang lebih progresif juga ya. Karena mereka kan menjadi pusat dunia, pusat perhatian gitu. Ya itu gue nggak tahu seberapa bebal apa seberapa nggak pingin berubahnya mereka gitu, tapi kalau mereka emang pingin dilihat sebagai target investasi yang oke, mereka ingin dilihat sebagai negara yang lebih tolerant, lebih liberal, lebih progresif, ya
ini kesempatan mereka sebenarnya sih. Dia dimulai dari Piala Dunia depan itu nanti. Mas, tapi saya kalau kita mau coba keluar dari politik dulu dah. Ya, tadi agak terlalu lumayan berat sih sebenarnya ini ya. Nah, tapi kehadiran pemilik-pemilik yang super rich gitu, yang mengubah tatanan elitnya sepak bola, sebenarnya menurut Mas sendiri nih sebagai pengamat sepak bola gitu ya, sehat gak sih bagi kompetisi? Ya kalau kita lihat kompetisi yang paling banyak ditonton apa sekarang? Premier League. Maksudnya uangnya paling banyak di sana. Ini inevitable aja gitu loh. Ini nggak bisa dipisahkan dari ya pergeseran dulu. Klub membanggakan diri dengan identity lokal, dengan supporter lokal, dengan dukungan lokal. Kalau sepak bola itu adalah milik komunitas. Ya tapi kan bergulirnya Premier League, bergulirnya era Sky Sports itu membuat sepak bola menjadi globalized gitu loh. Apa yang tadinya rooted in the community sekarang lu punya komunitas-komunitas supporter di mana-mana yang sama gilanya dengan orang-orang yang ada di sana, bahkan mungkin lebih gitu loh, karena mereka compensate, mereka jauh, mereka hanya bisa melihat di TV, mereka kompensasinya adalah mereka menjadi jauh lebih hardcore, lebih militan ketimbang mereka yang tinggalnya di sebelah stadion gitu misalnya. Iya, coba mikir aja, kita kalau misalnya kita fans klub Eropa, kita mau nonton idola kita tuh keluarin berapa puluh juta. Iya. Orang sana mana mungkin mau keluarin berapa puluh juta untuk orang sana cuma beli tiket doang, jalan kaki, tiket booth kelar hidup lo. Di sini kita harus bayar visa, bayar tiket dan lain-lain gitu loh maksudnya. Jadi emang pasti klub juga pingin dapat pemasukan yang lebih, itu kan wajar kan. Yang masalah sekarang emang adalah harga pemain kan makin lama makin naik tuh, nggak ada batasan-batasannya sama UEFA. Waktu itu wartawan New York Times apa yang ngomong. Jadi sekarang the problem is bukan seberapa banyak pengeluaran klub atau pemasukan klub, tapi harga pemain yang terus naik sehingga klub-klub itu harus mengikuti harga pemain itu. Mbappe 200 sekarang, lama-lama mungkin dalam 3-5 tahun 200 itu udah harga wajar ya, betul, gitu loh. Dulu kan sekali-sekali, kayak sekarang udah ada 2 transfer 100 juta pound. Dulu untuk nyampe 100 juta pound perlu berapa tahun? Sekarang udah ada Lukaku sama Grealish. Siapa satu lagi? Grealish. 100 juta pound itu mungkin dulu butuh Ballon d'Or dulu tuh pemain. Nah iya, sekarang lu orang Inggris aja yang main di Aston Villa pun udah bisa dihargai 100 juta coy. Iya gitu kan. Jadi as an industry ya, kalau is a money business dengan harga komoditi pemain yang seperti itu ya, mau nggak mau lo harus jadi kaya untuk bisa bersaing gitu loh. Gue masih ini sih di tengah-tengah ya kalau soal bilang apakah kemudian ini merusak kompetisi atau enggak. Karena di satu sisi gue tahu sendiri gitu, MU klub kaya, manajemen yang nggak beres sama aja bohong. Iya kan, jadi mau ngomong merusak kompetisi juga. United kan ada semua resources yang diperlukan gitu loh. Kalau kalian memutuskan untuk beli Marwan Fellaini dulu atau memutuskan untuk beli Edinson Cavani, itu kan choice. Betul. Itu kan tergantung dari orang yang jalanin klubnya gitu. Kalau kalian pertama nawar Harry Maguire berapa 70 akhirnya berapa 60 akhirnya dipalak 70 kan naik kan. Ya itu kan that's on you gitu loh. But the fact is Man United tuh punya uangnya gitu untuk bersaing gitu. Jadi jangan tiba-tiba langsung jangan dong, uangnya jadi banyak banget gitu. Dan di sepak bola modern justru kapasitas manajemen ini menjadi lebih faktor penting. Yang menarik lagi, lebih menarik lagi daripada gitu. Uang yang ada. Benar, karena kalau lu punya uang banyak, lu spend it gak jelas, ya itu akan bikin handicap. Kayak Man United sekarang akhirnya beli Jadon Sancho 100 juta untuk pemain yang basically belum jadi kan. Jadi turun dari bench, main belum ada. Berapa udah ada assist apa gol dia? Belum ya. Di Premier League belum. Gak inget dia bikin assist sih. Belum ya? Belum di Premier League. Belum kan, maksudnya makanya gue pengen nunggu sebenarnya Newcastle itu akan naruh siapa di posisi director of football, karena itu buat gue yang paling penting ketimbang muncul nama-nama kayak Holland, nama-nama kayak Mbappe, Salah gitu. Itu bukan itu yang gue pengen lihat dari Newcastle. Gue pengen lihat dia director footballnya siapa, apakah dia cocok dengan identitas klub, karena Newcastle juga lagi nyari identity. Oke, di bawah Rafa dan di bawah Steve Bruce mereka main
counter attacking football itu nggak apa-apa. Gue suka gitu kayak gitu. Mourinho sukses kok bangun timnya dari counter attacking football. Tapi apakah ke depannya akan ngikutin pakem itu atau mereka pingin bikin new identity, itu terserah owner yang baru gitu. Jadi dari sisi itu baru kita akan lihat pelatih mana yang cocok dan lain-lainnya gitu. Jadi not necessarily langsung belanja besar di berapa nih? 2 bulan lagi, 3 bulan lagi bursa transfer dibuka, mereka langsung belanja gila-gilaan. Tergantung pelatih sama ininya sih dari itu tadi. Dan bahkan kalau kita ngeliat klasemen sekarang sebenarnya nggak menutup kemungkinan Newcastle degradasi dulu nih. Enggak, iya benar. Enggak bisa, itu sangat bisa terjadi gitu. Kalau misalnya Steve Bruce dipecat dan pengganti sementaranya Graham Jones, pelatih timnas Inggris, emang dia anggota dari pelatih timnas Inggris di Euro kemarin, dia pelatih menyerangnya. Kalau ternyata kayak Conte menilai dia tim ini masih belum siap untuk dia latih, Conte pasti nolak. Pelatih-pelatih lain yang nggak ada kerjaan ya juga mungkin siapa, Zidane, mungkin dia ngeliat ini terlalu apaan sih gitu loh. Steven Gerrard juga, ya kalaupun misalnya ditunjuk selalu ada kemungkinan dia gagal gitu dan selalu ada kemungkinan degradasi. Tapi yang pasti gue bisa jamin nih, kalau Newcastle pun degradasi di kasta kedua Inggris dengan adanya PIF, itu stadion pasti akan penuh tiap pekan. Karena nggak ada Ashley. Di era Ashley pun walaupun pertandingan midweek, pertandingan weekend, itu stadion penuh kok. 52.000 itu tuh. Gila. Antusiasmenya fansnya segitunya. Karena emang tuh satu kota itu bergerak di seputar Newcastle aja, Newcastle United. Newcastle tuh kalau saya penasaran sih, Newcastle tuh kota yang apa istilahnya? Chauvinism. Sangat gitu si Jordi ini. Iya, Jordi itu emang orang yang sangat pride akan kekotaan, akan diri mereka gitu. Tapi mereka orang yang sangat ramah, orang baik. Mungkin salah satu orang-orang terbaik yang di UK yang pernah gua temui ya. Orangnya fun loving, orangnya ya kayak hidup nggak ada beban gitu lah istilahnya di mereka tuh. Dan kalau apa yang Mike Ashley lakukan ke mereka itu, apa yang Mike Ashley ambil dari Newcastle, dia ngambil ambition, dia ngambil semua harapan, dia ngambil semua kenikmatan dari menonton sepak bola gitu. Itu dia ambil dari klub Newcastle United, tapi dia ambil juga dari penduduk kota Newcastle, karena Newcastle itu tuh benar-benar berputar di St. James's Park, di Newcastle United gitu. Kalau hal yang selalu gue bilang adalah kalau lu bandingin di kota-kota lain, Leeds, Manchester, Liverpool, lu dari city center, lu jalan pergi ke stadion, lu tuh perlu naik bus sekitar 20 menit, 30 menit tergantung traffic. Pulang, kalau misalnya lu pulang dari, gue udah pernah ke Anfield, udah pulang dari Manchester dan dari Ellen Road di Leeds. Itu kalau pulang jalan kaki dari stadion ke city center lagi, itu lu perlu mungkin setengah jam jalan kaki. Kalau di Newcastle, itu stadion tuh benar-benar di tengah kota cuy. Jadi kayak lu selesai tanding, pulang mau minum-minum di city center itu mungkin cuma 10 menit jalan, kurang 10 menit kurang. Kalau gua bahkan asrama gua dulu, itu gua buka pintu asrama gua, depannya udah stadion. Berarti istilahnya kalau di Jakarta tuh stadionnya tuh di Sudirman. Iya. Udah benar-benar di tengah kota, iya. Kayak di Senayan aja. Bener. Dan satu kota cuma ada satu klub itu gitu loh. Jadi semua itu berputar di klub itu. Kalau klubnya energinya lagi bagus, akan nular ke semuanya. Maka selama Ashley ini energinya tuh negatif. Jadi kota itu negatif. Ketika gue di sana pun kerasa gitu loh. Kebencian orang-orang, kepasrahan orang-orang itu kerasa, kelihatan dalam kehidupan mereka. Berarti satu klub tuh mempengaruhi satu kota. Yes, mood satu kota, bener. Newcastle menang, pesta itu. Ya itu sih yang bikin sepak bola tuh jadi gede banget karena sangat Dan mengakar ke masyarakat. Dan ini yang beda juga dari City. City kan juga mungkin dibilang susah fanbase-nya dan lain-lain. Lu nggak bakal dapat masalah itu di Newcastle. Fanbase-nya tuh salah satu yang gila. Ya kelihatan di sini teman-teman Indotune Army aja orang-orang. Itu udah eksis dari 2011 itu. Eksis dari 97. Sebelumnya iya, maksud saya di Twitter. Di Twitter saya 2011. Ngeliatin kan dulu. Ini di Newcastle tapi cara ngelola akunnya juga seru gitu. Lu bikin black and white follow. Iya. Lu bukan berguna Newcastle tapi lu pengen follow. Iya, teman-teman gua dulu seru aja si OB tuh. Dulu kan ketika 2011 fanbase di Indonesia ya, kita ngomong Indonesia.
paling cuma nge-share info nobar, info aktivitas komunitasnya gitu, bukan ngebenter. Bukan ngebenter, iya. Dan itu kita lagi susah-susahnya, ngerti gak sih? Itu kayak the Ashley era gitu loh. Ya bayangin apa yang terjadi sekarang. Makanya Indotun Army lagi pada ini kan ngisi surat pendaftaran dulu. Iya, gue mau daftar dah kayaknya. Klub yang ada dukung sebelumnya, terus sebelumnya lagi itu lucu banget lagi gue lihat lagi. Itu parah sih, kocak banget. Ada ya, maksudnya orang-orang gila emang kayak gitu dari dulu ya. Karena kita udah kelamaan menderita kayaknya, jadi kalau udah sini udah pelepasan. Iya emang ada, nggak kayak. Dites dulu 4 pemain, siapa aja. Yang dipasang pemain Juve. Anjir, itu lucu banget anjing. Zidane sih goblok itu sih. Keren sih, keren idenya sih. Yang gue gak habis pikir adalah banyak juga gitu kalau gue di Twitter ya. Gue gak tahu itu bercanda apa enggak gitu. Ngatain Newcastle. Karena ngiri ya mungkin ya. Gitu. Ngatain, lu apa hubungannya gitu. Iya. Maksudnya ya kenapa ngiri sih, kita masih tim peringkat 19 kok, pelatihnya masih Steve Bruce, masih banyak yang bisa terjadi kok gitu. Dan maksudnya orang-orang udah ngantri pingin jadi fans Newcastle aja gitu, padahal ya lu nggak tahu ke depannya masih bisa apa yang terjadi kan. Ya kalau degradasi oke, nggak apa-apa, gue terima aja dari degradasi. Udah 2 kali kok 10 tahun terakhir degradasi. Gue cukup yakin kok supporter Newcastle secara umum gitu ya, yang udah lama bukan yang baru. Kalau Newcastle degradasi ya udah. Ya udah, emang udah mindsetnya tuh dari dulu udah kebentuk. Cuma nanti pasti heboh, siap-siap aja. Maksudnya kayak semua udah kebayang lah, semua media sosial pasti langsung ngebenter gitu loh. Udah kaya. Langsung bikin meme segala macam. Kayak gitu. Iya, sekarang eranya kayak gitu. Enggak apa-apa, makin Newcastle sekarang kalau tim udah punya haters kan artinya udah mulai naik dong. Benar. Iya kan? Selama ini enggak ada yang haters. Iya, selama ini enggak ada yang haters, bodoh. Kayak enggak dianggap gitu, coy. Tahu enggak tuh? Jadi kayak kita tuh sebel sama Mike Ashley, tapi yang lain udah, ini ngapain sih, mungkin dilatih, ngapain sih marah-marah. Mungkin Evans juga tiap kali ngeliatin gue di Twitter marah-marah terus ke Steve Bruce. Ngapain sih tiap minggu selalu Dino Bruce gitu kan. Ternyata sekarang jadi perhatian orang juga. Ya itu suatu komplimen juga sih mungkin ya. Itu serunya ngomongin bola di level elit, sepak bola modern di level elit yang di luar tuh kita bisa ngomongin sampai kemana-mana gitu. Kalau kita ngomongin kayak kan sebenarnya enak ya, seru gitu ngebayanginnya kalau misalnya kita pun ngomongin klub Indonesia dalam level seperti itu gitu loh. Betul. Ini jangankan soal begituan ya, soal taktik aja kita ketinggalan zaman gitu. Iya, ya namanya juga di sini ya beda lah ya. Ya 6 pertandingan aja udah pada diprotes, udah pada diberhentiin biasanya kan. Gak kalah loh, emang gak menang aja. Emang gak menang tapi gak kalah kan. Tapi gak kalah. 1,5 tahun gak main loh, gila loh. Ya gitulah perbedaannya. Ya terus Newcastle nih. Jadi Premier League peta pasti berubah lah ya. Ini babak baru Premier League. Setuju gak Mas? Iya, dalam artian bahwa ketika City pertama datang juga landscape-nya berubah. Yang tadinya Man United mendominasi regionnya Northwest, tiba-tiba ada pemain baru yang langsung ngeklaim bahwa this is Manchester gitu kan. Kalau Tevez. Itu legendaris tuh. Legendaris kan. Ya landscape-nya kan pasti berubah setelah itu. 10 tahun Manchester City dominating Premier League di bawah Pep, Aguero, Yaya dan lain-lain gitu. Ya sampai dibikinin patung kan. Kayak kesannya mereka nggak punya pahlawan dari zaman dulu. Newcastle punya sekarang patung. punya patung. Shearer, Kevin Keegan dan lain-lain belum dibikin Boyer sama Kieran Dyer jangan lupa. Ya lagi berantem. Iya itu kalau dibikin sama Kieran berantem seru banget. Iya lagi berantem loh dibikin patungnya. Dan kalau ngomongin patung yang gue juga pernah tweet, salah satu kebusukannya Mike Ashley juga kan adalah dia bikin patung untuk Alan Shearer itu kan. Setelah sekian lama dapat tekanan dari fans, 2016 dia bikin patung. Emang tempatnya sih di sebelah stadion. Tapi ternyata itu di luar tanahnya klub. Si bangsat nggak? Walaupun di sebelah stadion udah bukan propertinya klub, ditaruh patungnya Shearer itu. Gila. Nyewa apa gimana? Gak tahu, di jalanan umum aja. Bukan tanah sendiri. Bukan, iya jadi nggak dibangun di atas tanah klub itu. Gila kan tuh Mike Ashley itu orang tuh. Sakit dia, emang kurang ajar dia. Iya tapi emang udah ininya ya sama Mike Ashley itu. Bener, dan sekarang ini eranya 2021 sampai 2030 nanti bisa jadi eranya Newcastle. Karena dengan suntikan dana yang
mereka punya 13 kali kekuatan finansialnya Man City, ya pasti ada yang berubah. Ya kita lihat seberapa kuat FFP nahan Newcastle dari spending too much gitu. Karena kalau di Prancis mungkin nggak diperhatiin, Qatar kan. Tapi City juga nggak dapat hukuman ban. City kan berapa kali ngelawan UEFA, mereka kecas. Iya, mereka banding kecas, menang 2 kali. Iya, yang dapat hukuman Chelsea. Oh, transfer ban. Tapi itu gara-gara transfer di bawah umur. Iya, bisanya dikejar yang kayak gitu kan, bukan yang dikejar karena transfer melebihi kemampuan mereka kan. Inflator. Dan lagi pula banyak lah cara untuk lewatin itu gitu, jalan muter mah banyak, jalan tikusnya. Dan Newcastle itu potensi komersialnya besar banget gitu. Potensi komersial dia ya lu ngomongin klub-klub di luar London, nggak banyak loh yang bisa punya kekuatan finansial kayak Newcastle kalau properly diurus ya. Bisa lebih gede dari Spurs. Enggak, kalau udah lebih gede dari Spurs nggak perlu belanja ratusan juta pound. Belanja secukupnya aja, asal cerdas, pintar. Makanya ini mereka bisa lebih gede dari Spurs dalam konteks commercial income, pendapatan income. Karena udah terbukti sebelum era Mike Ashley, commercial income-nya Spurs itu tuh di bawahnya Newcastle. Ya sekarang Spurs punya stadion baru. Tapi St. James's Park 52.000 gede loh. Dan masih ada ruang untuk diperbesar gitu. Nah makanya kalau ke depannya nih kabarnya si Amanda Staveley ada rumor-rumor mereka ingin nunjuk Ralf Rangnick. Direktur olahraga Red Bull Group. Dan mereka ingin membangun tim ala Red Bull, yaitu pakai tenaga pemain-pemain muda, pemain-pemain exciting. Ya kayak gitu, it's okay banget gitu. Nggak perlu ngikutin jejaknya City yang tiba-tiba beli back tengah kayak beli sembako aja gitu coy, 40 juta, 50 juta, 60 juta Ruben Dias. Saya tuh sampai sekarang masih kesel banget sama Guardiola. Kenapa? Kalau ingat musim lalu dia ngomong kondisi lagi susah, kritis, pandemi, kita nggak punya duit untuk beli pemain 100 juta Grealish. Gak lama ngomong itu lu mau rendah hati boleh gitu, tapi nggak usah jadi pembohong gitu loh. Bilangnya kaya sih, udah gue kaya iya, gitu. Kita paling ya nanti kita coba lihat ya, kita akan mencoba bijak dengan kemampuan finansial kita. Itu kan bisa, ini bohong. Ya mungkin lu sebel. Harry Kane mungkin lebih sebel karena dia udah yakin bakal dibeli sama City. Dia udah ngambek, udah bikin salam perpisahan. Ternyata harus terpaksa main lagi, kan kasihan, main Conference League lagi. Iya benar. Anjing gue liat mukanya dia main di Conference League itu lawan Rennes. Males itu kelihatan anjir, kasihan. Finalis Euro itu. Finalis Euro suruh main kasta ketiga Eropa, cing, nggak penting banget. Jadi kapan Mas udah siap untuk Newcastle angkat Piala Liga Champions, udah siap, udah kebayang gitu? Ya pastilah kebayang, cuman ya gue masih nggak percaya aja gitu loh, kadang anjir, it finally happen gitu loh, klub yang gue bela mati-matian dari zaman terpuruk gitu, dari beberapa pertandingan gue cuma bisa lihat di live score karena nggak ada yang nayangin gitu loh. Teman-teman Indotune pernah nobar ini live score, ngumpul gitu. Iya ngumpul, cuma nontonin live score karena segitunya ya. Maksud gue perjuangan orang-orang kayak gitu ya pasti ada hikmahnya lah pada akhirnya gitu loh. Orang-orang baik gitu yang terzolimi bertahun-tahun nyet patut menuai hasilnya. Aduh nih gue jadi cemas supporter Arsenal nih. Waduh, Arsenal lagi. Iya, ini lagi terzolimi banget nih. Dan banyak ada info dia mau dibeli sama Spotify kan terakhir, tapi nggak tahu siapa lagi gitu. Pokoknya mau dijual lah gitu loh. Waduh. Dan beberapa kali juga udah dia bangkit nih. Gak apa-apa emang saingan, emang lu takut sama Arsenal? MU takut? Gue cukup yakin supporter MU yang seumuran gue 90-an. Oh karena dulu saingannya Arsenal. Ini Wenger, si Sir Alex, si Vieira, kita tumbuh besar dengan itu yang gitu Kion kan. Nabok Nistelrooy. Kalau misalnya saya umur 80-an mungkin saya lahir 80-an mungkin bisa nganggap Newcastle rival karena dulu sempat bersaing head to head sama MU kan. Iya, benar. Saingan sama MU, betul. Ya itu. Jadi harus kita tunggu nih ya gimana Newcastle melaju gitu, secepat apa dan bisa sejauh apa gitu. Betul. Dan apakah langkah-langkahnya kayak City dulu? Iya. Atau lebih slow. Gue sih lebih pingin lebih slow aja gitu biar nggak orang-orang wah ini langsung belanja gini-gini 100. Kalau City kan emang waktu pertama kali kita
Kita flashback dikit ya, 2008 musim depannya dia langsung belanja 100 juta lebih. Robinho, siapa Joe. aja Joe. Tapi Kompany kan rombongan pertama kan. Iya, walaupun dia datang gelandang bertahan tuh. Jadi dari 5-6 orang itu ada satu lah yang bagus. Elano dulu ya. Elano. Dan Kompany juga sebenarnya waktu itu belum terlalu wah. Belum terlalu wah. Dan dari Anderlecht. Anderlecht. Jadi memang cuma sebatas potensial doang. Iya benar. Dulu kan markinya kan Robinho. Ya. Belinya pas deadline, inget. Deadline day. Betul. Ya ada garis startnya lah untuk klub untuk membangun era baru mereka gitu. Gitu sih. Dan serunya udah mulai ya weekend ini. Iya, Premier League. Dan Newcastle bakal main di kandang. Lawan Spurs. Itu tanding jam berapa tuh? 22.30 hari Minggu. Apa ya udah dari sekarang nih. Kita nggak perlu kita nggak pernah ngasih tahu pertandingan Newcastle sebelumnya. Iya nggak pernah. Paling yang kita umumin itu City, tuh. Liverpool. Iya, anak-anak gue teman-teman di Kompas tuh kalau pada nulis link live streaming MU, link live streaming Barcelona. Dalam setahun lagi gue yakin link live streaming Newcastle ada tuh. Bener. Kayak mulai akhir pekan ini nih pertandingan Newcastle dan sampai akhir musim Newcastle bakal rame nih di Mola nih. Ini di Google Analytics juga udah naik banget ini, udah naik banget. Apalagi mereka-mereka yang udah daftar formulir tadi harus siap-siap dari sekarang ya. Iya. Sama beberapa akun harus lewat ospek dulu tapi yang Indo tuh. Nama Magpie Indonesia lah, Indo Army gitu-gitu yang baru-baru tuh. Tenang. Ada ininya kok, jalurnya. Lawan Tottenham tadi 22.30 itu bakal. Dan katanya ini katanya sih ada isunya akan ada pemecatan ya pekan ini. Iya, Steve Bruce dan akan dipegang sama Graham Jones tadi. Ya Steve Bruce udah dapat sih cukup banyak kesempatan. Ini akan jadi pertandingan ke-100-nya kalau nggak salah di Newcastle. Tapi lu cuma menang 5 pertandingan dari 32 ya maksud gue ya lu nggak cukup bagus. I'm sorry to say ya maksudnya. Ya dia mungkin orang lokal, dia kan Jordi. Mungkin dia satu-satunya orang Jordi yang lagi sedih kali sekarang karena posisinya akan digantikan. Dan dia tahu itu kan kata dia. Iya. Gue sih masih pengen latih tapi secara realistis gue tahu gue bakal ditendang. Karena dia adalah perwujudan dari nil ambisi pemilik sebelumnya. Pemilik yang hanya puas untuk klub yang gak degradasi. Seorang pelatih yang gak nuntut untuk dibeliin pemain, gak kayak Rafa Benitez. Iya benar. Rafa Benitez pun cuma minta pemain seadanya loh, tapi dia 3 tahun di sana dikasih net spend pembelian bersih itu cuma 0. Nol gede ini gua ambil bikin 0. 3 tahun lu punya Rafa Benitez cuy, pemelatih pemenang Liga Champions, gak dikasih duit sama Mike Ashley. Timing ya. Coba seandainya masih Rafa gitu kan. Iya, sayangnya Rafa keburu milih Everton ya. Seharusnya kalau Rafa nggak ada kerjaan sih udah pasti 1000% di fix. Dan Rafa tuh punya ikatan. Rafa itu lebih Jordi daripada Steve Bruce. Dia punya harga diri juga. Begitu Mike Ashley kelihatan nggak mau ngasih duit lebih ke dia nggak begging dia. Terus mah sebenarnya lebih identik MU lah. Oh itu tim lu tuh. Iya makanya kan ada yang pas MU ketemu Newcastle tahun lalu apa 2 tahun lalu tuh Newcastle kalah besar. Si Steve Bruce malah cengar-cengir selesai pertandingan. Wah tuh ngehe tuh super ngehe sih. Malah cengar-cengir dia sama Ole anjir. Nah ngomongin MU bakal ketemu Leicester. Oke. Untung Leicester lagi buruk. MU-nya emang? Ininya ya jadi lebih buruk juga, cuma lawannya buruk juga gitu. Fardi golin tapi Fardi tetap golin gue bilang. Iya, langganan ya kalau langganan. Lalu dibukanya oleh Watford Liverpool. Ini kayak Liverpool menang gede sih. FPL gimana Fans? Waduh. Kenapa waduh? Tragis. Itu saya habis yang pas menang Oh iya lu. Poin saya di bawah average. Jadi itu yang bikin poin-poin average rendah itu saya. Oh lu wildcard di bawah average? Iya. Zaman Ronaldo datang ya? Iya, dia pertandingan pertama ya lo Ronaldo datang yang lu nggak pilih kan makanya gue bilang, wah keren juga lu pakai wildcard fans MU, udah pakai wildcard tapi nggak pilih Ronaldo tuh respect gue. Dan benar, lihat kan? Benar. Sekarang gila kan ancur-ancuran Ronaldo 12,5 cuman 1 poin banyak orang. Tapi saya ada Lukaku itu juga muncul. Iya, Lukaku 4 pertandingan ke depan hijau. MU memulai. MU udah berat. Iya, ini MU memulai rentetan berat. Betul. Jadi di episode kan lalu tuh kita ngomongin MU itu memang bakal menjadi krusial bagi Ole sih sebenarnya. Bisa out nggak? Iya. Bisa kalau tergantung hasil. Iya. Karena semua itu disetir oleh media sosial. Kenapa? Iya, tekanan bagi saya di era sekarang bola terutama yang gede, tekanan terbesar itu bukan dari dalam, dari luar.
dari media sosial. Tapi kan manajemen United seneng kalau ada engagement, kalau trending topik. Kalau hasil Odion Ighalo datang jadi trending topik ngalahin engagementnya Paus waktu itu gue ingat. Seneng kan Arnold, iya kan? Media sosial toksik banget sih di sepak bola emang. Phil Jones mental sakit ya gara-gara media sosial. Gini aja tuh, gue tuh tiap MU selesai main gue biasa tungguin 90 menit nungguin antara Brigade Ole in lawan Brigade Ole out. Setiap minggu pasti berantem gila. Aduh biasa itu. Bodo amat lah. Tapi lu sendiri gimana, Fans? Harus realistis. Kalau ini jelek, harus out. Kita berterima kasih atas jasanya sama beberapa musim terakhir, tapi cukup lah. Mentok ya. Benar. Ada akun di Twitter, days since Man United won a trophy. dia nge-tweet tiap hari, nambah terus 1.001, 1.002. Ini kayak apa ya? Kayak balasan MU dulu bikin banner yang City di Old Trafford. Apa sih? Dulu banner tuh MU ada banner cuman angka terus years menandakan puasa gelar City. Oh, anjir. Tiap tahun diperbarui. Tiap tahun diperbarui itu. Jadi pas itu juara FA udah hilang bannernya. Itu lucu banget sih kayak gitu-gitu tuh. Ya, memang klub kalau udah kegedean tuh kadang-kadang suka nggak tahu diri gitu. Dan Newcastle siap-siap tergabung dalam banter-banter kayak gitu sih. Oh iya makanya. Ya mungkin dalam 5 tahun lagi kalau pelatih Newcastle nggak menangin Liga Champions ada lagi tagar Zidane in Zidane out gitu misalnya. Lalu ada City lawan Burnley jam 9 juga hari Sabtu tapi Premier League pekan ini ditutupnya Arsenal ya subuh lawan Crystal Palace. Ya hari Senin subuh waktu Patrick Indonesia. Vieira kembali ke comeback Patrick Vieira keren. Benar. Tapi kalau ngelihat klasemen sih sebenarnya yang mengejutkan tetap Brentford dan Brighton ya. Brighton tuh hampir gak ada yang ngomongin loh. Iya benar. Padahal mereka peringkat berapa? 4, 5? 6 sekarang. Sebelum itu mereka peringkat keempat. Peringkat 6 pun cuma karena sisi gol sama City poinnya sama. Bener. Nah itu maksudnya kalau Newcastle dimiliki ada pembeli yang kayak pemiliknya Brighton datang ke Newcastle gitu. Gue more than happy gitu karena dia peduli. Pemiliknya Brighton kan pertama dia sama Chris Hughton. Dilihat sama Chris Hughton gak maju-maju. Pada waktu itu dicela banget kenapa Chris Hughton dipecat dan lain-lain. Tapi emang di bawah si pelatih baru ini kan mereka lebih ofensif, mainnya lebih enak dilihat dan pembeliannya juga nggak perlu pembelian yang wah banget tapi oke gitu. Dan ada isu Graham Potter mau dibeli juga kan? Iya bisa, ada juga karena dia main bolanya oke gue bilang, formasinya oke. Ben White berkembang banget. Itu dia pelatih yang bisa mengembangkan pemain deh. Di Newcastle hampir nggak ada satupun pemain yang berkembang di bawah Steve Bruce. Segitunya. Nah, lalu selain Premier League ada juga Bundesliga ya dimulai ya. Oke, ada Bundesliga. Jangan lupa ada Dortmund akan lawan Mainz. Lalu Freiburg ketemu Leipzig. Lalu ada Bayern. Pastinya ada Bayern sih. Yang kemarin kalah ya secara mengejutkan. Pastinya ada Bayern nih. Masih puncak klasemen. Leverkusen mengejutkan. Iya. Untuk di Bundesliga ya. Setelah sebelumnya Wolfsburg akhirnya setelah menang kalah. 3 pertandingan kalah. Enggak menang. Selain Bundesliga tentu masih ada juga Eredivisie, terus ada Super League Portugal apalah itu namanya, Premier League. Bwin sekarang Portugal. Iya, udah bukan NOS kan. Terus kalau masih kurang anti mainstream Liga Belgia sana. Nah, mau nonton Sandy Walsh mungkin. Main gak sih dia? Main dia. Kasta pertama. Dia kemarin dapet masuk ke Team of the Month gitu. Oh iya. Liga Belgia iya. Lumayan gacor sih emang. Boleh. Lu bisa tonton tuh. Kalau masih mau anti mainstream lagi ada seri B. Mau nonton Buffon mungkin. Betul. Banyak lah. Komo lah mau nonton Komo. Luar biasa. Lalu selain bola masih ada banyak olahraga lain lagi juga ya. Ada NFL yang pasti. Gue nggak masuk sih NFL. Gue mau coba main, gue mau coba mengerti tapi nggak dapet. Saya mulai nontonin loh. Mulai dapet. Mulai nontonin. Gue pengen sih, cuma gue nggak tahu gue mulai dari mana ini. Entah kenapa tiba-tiba tersihir sama orang-orang olahraga pakai kostum sama helm, terus beradu gitu, kayak seru gitu tiba-tiba.
Walaupun Iya memang sih. jujur sampai saat ini gue belum bisa ngikutin pace-nya. Menurut gue masih terlalu lambat. Oke. Kalau kita Iya. bola kan soalnya jalan Terbiasa, terus gitu. Kalau ini kan dikit-dikit berhenti, dikit-dikit berhenti. Iya. Iya, banyak lah yang bisa Iya. kalian tonton. Ya kalau nggak mau Di bola Mola. begitu juga, nggak mau olahraga seperti itu, ada wrestling Iya. dan ada UFC. Ada UFC. Jangan lupa ada UFC. Gua lagi Nah, nonton- ini nih, ini Mas Firsi ini juga mungkin kalau kita mau bikin podcast UFC, UFC, bisa. bisa juga nih. Bisa, Ayo, bisa. udah ketemu siapa aja Mas? Pernah ngobrol sama siapa aja? Oh, udah Tapi gua nggak banyak. ikutin Mike Bisping, Daniel Cormier, Cyril Gain, banyak sih. Mas sayangnya ada Mas cerita Bidang menarik nggak ya jadi. kalau ketika wawancarai si fighter itu. Karena mereka kan sebenarnya atlet yang beda dengan yang kita biasa ini ya interview ya. Ya, dari apa yang terlihat itu mungkin kadang terpancar juga pas lagi interview. Dari yang paling ngehe itu emang Sean O'Malley, kalau lo tau Sean O'Malley yang rambutnya gimbrang terus dia Yang The berwarna. New Rising nih kayak Iya. banget sih itu. Nah itu wawancara di tempat tidur pakai baju pink, pakai topi pink tuh kocak banget sih dia. Matanya sih. turun. Matanya turun, bener. Dia kan selalu geng mata turun kan dia kan. Cyril Gain ternyata pencinta bola. Dia suka FC Nantes dari zaman dulu. Waktu gue wawancara dia pas habis Euro, Prancis kalah gitu. Jadi gue udah ngobrol sama dia 2 kali. Orangnya seru sih, rame dan ramah, orang Prancis. Daniel Cormier, Mike Bisping itu adalah 2 ikonnya lah ya, Icon. bisa dibilang DC dan Bisping. Kalau Bisping dia cerita dia pernah bikin film bareng Iko Uwais gitu, dan dia sekarang dia orang Manchester kan? Ya orang Manchester itu. Dia gue juga bisa nanya bola ke dia. Kalau DC emang orangnya rada serius, pengagum Kobe juga. Itu banyak sih, mungkin hampir tiap minggu kali. Yang perempuan juga pernah, Mackenzie Dern, siapa tuh, Amanda Ribas sudah 2 kali, dan dia orangnya nice, orangnya selalu ramah, senyum dan lain-lain. Baik, senang kok menggali kehidupan mereka. Selain ini mungkin yang rada susah kalau yang mulai irit-irit ngomong tuh kayak yang fighter Rusia, Islam Makhachev. Oh iya. Itu susah banget dapat respon dari dia gitu. Kadang di telepon juga pas interview dia lagi di jalan gitu. Tapi ya opportunity untuk bisa interview pemain fighter UFC itu senang banget sih gue sih. Ya itu bisa kalian nonton semua waktu aksi pemain Itu dia. orang-orang yang kecuali DC udah nggak main. Komentator. Bisping kayak mau balik kan? Iya. Untuk- Sempat ya mau balik ya. Udah mau ini lagi. Ha. Banyak deh pokoknya yang Monster Jam sih yang gue lagi nonton, tau gak lo? Monster Truck. Wah nggak ada iya. begituan sih. Iya, tapi gue tahu. Kocak sih, Hot Wheels gitu. Kocak sih itu gue nonton. Tabrak-tabrakan. Tabrak-tabrak, iya. Ya maksud gue baru lah, tontonannya. Ya pokoknya makin Out banyak of the tontonan tuh di Mola tuh ya. Lu bisa coba-coba tes baru Benar. gitu kan. Iya, Siapa tahu ternyata ada yang nyangkut, Iya. iya. Kali Kayak aja- NFL dulu nggak demen. Iya, tapi Bingung nyangkut banget, akhirnya. Dulu mainnya rugby kan. Kalau rugby seru langsung jalan-jalan. Rugby seru, jalan terus ya. Tapi NFL ternyata ada sensasinya sendiri gitu. Lo iseng-iseng juga nonton golf juga ada. Golf ada ya. Heeh. Keren sih, Aduh. lengkap sih. Oke deh. Makasih banget Mas Firsi. Ya, Thank you, Mas. Nanti kita undang kalau Newcastle udah juara Premier League lagi ya. Kita pasti bakal ada bahasan Newcastle sih. Iya gak sih Man? Ke depan pasti Dia ada udah lagi jadi sih. top priority Iya. sekarang. Gila sih, luar biasa sih. Gak pernah nyangka lah bisa nyampe titik ini sih. Dulu mana ada fans Newcastle Tenang. diundang-undang ngobrol. Ini definisi yang sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari tuh. Bola tuh bundar. Oh iya, Kadang benar. di atas, kadang Kadang di di bawah. atas, kadang di bawah ya. Dalam konteks apapun ya, ke fansnya, ke ini. Makanya sekarang keluar goa dah, gue udah ngeliat cahaya lagi nih, rada sakit mata gue kayak gini gitu. Akhirnya. Ya ini kita baru bahas yang ini kan, ntar kita perlu bahas misalnya sejarah gitu, memperkenalkan Newcastle ke yang lain. Mungkin kan banyak yang juga yang pengen tahu insight-insight Newcastle. Siap, mantap itu. Makin dikenal, makin banyak fans, semakin senang. Oke, makasih sekali Ya, lagi Mas thank you Firsi. banget guys, Seru. thank you banget. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.